Hey guys, welcome back to my channel. Bareng gue lagi di sini. Dan di video kali ini gue akan membuat pembahasan ultimate lagi, yaitu rekapan semua pembahasan karakter dalam Baldi's Basic. Saking banyaknya karakter dalam game Matematika Kematian ini, membuat kita setidaknya mengetahui beberapa lore cerita Baldi's Basic ini berdasarkan hal-hal menarik dalam semua karakter dalam game ini. Dimana semua puzzle lore yang ada dalam semua karakter dalam Baldi's Basic untuk saat ini yang udah gue bahas, akan gue bahas semua di pembahasan ultimate rekapan di video kali ini. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk pencet dulu tombol like sama subscribe-nya. Dan follow ya gue linknya di deskripsi. So tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan kali ini. Siapa itu Baldi? Ya, gue udah banyak membahas tentang Baldi ini. Si guru matematika botak dengan baju hijaunya. Baldi adalah karakter pertama yang menyambut kita dalam game. Ya, karena dia adalah wajah dari game ini. Tugasnya adalah memastikan kita untuk menjawab semua pertanyaan yang diberikannya dengan benar. Jika ada satu jawaban yang salah, dia akan marah dan mengejar kita dengan penggaris panjangnya. Semakin banyak yang salah, semakin cepat dia mengejar kita. Selain dari itu, Baldi juga mengurus banyak hal di sekolah ini, seperti lagu, Now that you know to use your brain, I'll let you go till you come again. mesin-mesinan, dan lainnya. Ada sebuah teori yang mengatakan kalau Baldi ini adalah yang membuat game terkutuk ini. Namun saking terobsesinya dia dengan game ini, dia melakukan eksperimen dengan memasukkan kesadarannya di dalam game ini. Untuk lebih jelasnya bisa nonton di video ini. Siapa itu Playtime? Jadi bocil annoying yang digambarkan dengan anak perempuan berbaju merah ini berperan sebagai seorang murid yang suka sekali bermain lompat tali. Jika dia mulai mendekat, dia akan memutarkan sebuah musik sambil menghampiri kita untuk diajak main lompat tali sebanyak 5 kali. Jika kita malas untuk bermain dengannya, kita dapat memutus talinya dengan sebuah gunting. Cukup simpel, tapi jangan anggap remeh, apalagi pas udah ngumpulin 7 buku. Saran sih, gunting disiapin sebelum buku ke-7, buat jaga-jaga aja kalau si bocil kematian ini muncul. Siapa itu Principal of the Thing? Guru yang sangat taat dengan peraturan ini akan meneror kita jika kita melanggar rules yang dibuat. Peraturan yang nggak boleh dilanggar diantaranya, tidak boleh lari di aula, tidak boleh menggunakan soda di aula, tidak boleh masuk ke ruangan fakultas sekolah, tidak boleh ngebully dengan mengurung orang di dalam loker. Jika semua itu dilanggar, maka dia akan memberikan kita hukuman, yaitu mengurung kita di sebuah ruangan dengan waktu tergantung seberapa besar peraturan yang kita langgar. Jika kita keluar saat timer masih berjalan, dia akan mengurung kita lagi dengan tambahan waktu 5 detik. Siapa itu Bully, Got a Swipe, dan First Prize? Kita mulai dari Bully. Dari namanya aja, kita tahu dia berperan sebagai apa. Bully akan malak item kita jika kita ingin lewat di jalan yang diblokirnya. Dan jika kita tidak memiliki item, dia tidak akan membukakan jalan untuk kita. Bully juga bisa di detention principal. Dan jika kita menunggu beberapa saat, Bully akan bosan dan pergi sendiri. Got a Swipe. Sapu ini berperan sebagai petugas pembersih di sekolah. Setiap 2-3 menit sekali, dia akan bergerak ke seluruh map dengan cepat dan dapat mendorong NPC-NPC yang berada di depannya. Sama seperti Got a Swipe, First Prize dapat mendorong kita sampai ke pentur. Namun dia hanya bisa mendorong kita dan tidak dengan karakter lain. Kita dapat menghentikan dorongan dari kedua karakter ini menggunakan sebuah item yang disebut Big Ol' Boots. Siapa itu Arts and Crafters dan Cloudy Copter? Untuk Arts and Crafters, dia ini adalah gambaran murid introvert yang selalu iri dengan pencapaian orang lain. Jika kita bertemu dengannya, dia tidak akan melakukan apa-apa dan dia akan pergi begitu saja. Namun jika kita sudah mengumpulkan ke semua buku, dia akan menyerang kita dengan memutari kita dan dia dapat menteleport kita dan Baldi ke tempat random. Untuk Cloudy Copter, dia ini dapat meniup angin yang dapat mendorong setiap karakter yang terkena anginnya. Siapa itu Beans dan Charles? Untuk Beans, dia ini digambarkan dengan seorang anak yang sangat suka memakan permen karet.
Jika kita bertemu dengannya, dia akan meludahi kita dengan permen karetnya. Dan ketika kita terkena permen karetnya, itu akan memberikan efek lambat ke kita selama 10 detik. Setelah menembakkan permen karet, Beans butuh waktu sekitar 15 detik untuk menembakkannya lagi. Permen karetnya ini bisa terkena ke siapapun kecuali Bully dan Chalkless. Untuk Chalkless, dia ini hanya muncul di papan tulis kelas. Dan jika kita melihatnya, dia akan terbang memutar sambil mengurung kita di dalam ruangan kelas selama 15 detik. Dan NPC lain juga tidak bisa masuk ke dalam. Setelah 25 detik, dia bakal hilang. Setelah hilang, Chalkless akan cooldown selama 20 detik sebelum kemudian muncul kembali, namun hanya di ruangan kelas yang sama. Siapa itu Mrs. Pomp? Jujur, Mrs. Pomp ini adalah karakter yang paling horor di game ini menurut gua. Dia akan muncul secara tiba-tiba untuk menyuruh kita buat pergi ke kelasnya dalam waktu 2 menit dengan mencarinya sendiri di map. Jika kita mengikuti perintahnya untuk pergi ke kelasnya, dia akan langsung membubarkan kelasnya dan kita bisa keluar. Namun jika kita menghiraukannya sampai waktu yang dia berikan sudah habis, ketika kita masuk ke kelas, dia akan menunggu kita di luar untuk membawa kita ke kelasnya. Dan setelahnya ini yang akan terjadi. Dia akan mengurung kita selama beberapa saat sebelum kemudian dia akan kembali tenang dan kita bisa keluar. Siapa itu The Test dan Dr. Reflex? Untuk The Test, dia ini cukup jarang muncul, namun kita bisa temukan di floor 3 di Baldi's Basic Plus. Ketika kita bertemu dengannya, dia akan mengeluarkan suara selama 5 detik sebagai tanda. Nah setelahnya, jika kita tidak melihatnya, dia akan bergerak mendekat ke kita. Begitu juga ketika kita melihatnya, dia akan diam. Ketika dia berhasil menangkap kita, dia akan memberikan efek buta selama 2 menit. Setelah selesai, dia akan tetap berada di tempat terakhir dia mengikuti kita. Dan jika kita bertemu dengannya lagi, dia akan mengejar kita lagi. Dan ketika di saat dia mengejar kita, seluruh NPC lain akan berhenti bergerak. Dr. Reflex, dia akan muncul di floor 2. Ketika kita bertemu dengannya, dia akan ngasih kita mini game berupa pilihan yang harus cepat dipilih. Jika kita memilih lingkaran hijau, maka kita bisa lepas dan butuh waktu 30 detik untuk dia bergerak lagi. Namun jika kita memilih X, maka hanya akan membuang-buang waktu. Jika kita menolak untuk mengikuti kuisnya, dia akan pergi ke ruangannya hanya untuk mengambil palu yang digunakannya untuk membuat kita menjadi kecil. Dia juga dapat membuat NPC lainnya menjadi kecil. Dan ketika NPC lain menjadi kecil, mereka tidak dapat bereaksi dengan kita. Namun kita juga nggak bisa mengambil beberapa item sampai kita balik ke normal. Siapa itu File Name 2? Sebenarnya gue udah banyak kali membahas tentang File Name 2 atau yang lebih dikenal dengan Null ini. Null adalah satu-satunya karakter yang mengetahui kalau dirinya terperangkap di dalam game ini. Dan tujuannya untuk memperingati setiap player yang memainkan game ini agar menghapus permanen game ini untuk mencegah player masuk ke dalam game. Null bisa kita temui di ending rahasia di Baldi's Basic Classic Remastered, yaitu Classic Secret Ending, Party Secret Ending, dan Demo Secret Ending. Mungkin nanti gua akan membahas semua ending di Baldi's Basic Remaster ya. Oke, balik lagi ke Null. Setiap kita bertemu dengannya, dia akan terus-menerus memaksa kita untuk menghapus game ini. Null pada akhirnya dihapus paksa oleh sistem game karena melawan skrip yang dibuat sistem game. Ada sebuah screen rahasia yang kita temukan ketika kita berhasil mengalahkan Null, di mana wajah dan tangan dari Null ini muncul sebelum kemudian menghilang. Ini menandakan kalau Null sudah benar-benar dihapus dalam game. Siapa itu Placeface? Placeface bisa kita temui di Baldi's Basic Classic dengan memasukkan kode 31718 di buku soal. Itu akan menteleport kita ke test room dengan 2 Placeface di sini. Dalam Baldi's Basic Classic Remaster juga, Placeface akan terlihat di Party Style saat sebelum ending di mana seisi sekolah terlihat rusak. Juga terlihat di Demo Style di balik pintu saat kita menggunakan cheat tembus tembok dan pergi ke belakang sekolah, di mana di sini yang terlihat hanyalah matanya. Dan terakhir bisa kita lihat saat melawan Baltlund ataupun Null. Placeface ini bisa dibilang adalah karakter Baldi pertama bahkan saat game Baldi belum ada, di mana developernya Missman12 pernah membuat sebuah video pada 29 April 2014 yang menampilkan Placeface dengan animasi 3D.
dan ini baru dipublikasikannya pada 9 Juni 2020 lalu. Nah, karakter Face ini terinspirasi dari karakter Mi Nintendo, yang pada awalnya Face ini akan dibuat sebagai model 3D dari Joe, yang terinspirasi dari Mi juga. Nyatanya, Face ini hanyalah karakter pengganti untuk menguji AI dari NPC dalam game. Siapa itu Joe? Welcome to Joe's Ultimate Bus Ride! Joe adalah mantan pemilik bus sekolah, sebelum kemudian diambil alih oleh Baldi. Bisa kita lihat di Baldi's Basic Field Trip, di mana bus yang akan kita gunakan untuk camping bersama Baldi tertulis Joe's Bus, namun dicoret Baldi dan ditulis dengan namanya sendiri. Desain dari Joe ini berupa seorang pria dengan mata biru dan rambut berwarna coklat, dengan baju oranye yang bertuliskan Joe. Perlu diketahui kalau desain ini diambil dari desain game lain yang dibuat Missman 12 di sekitar tahun 2012. Gambar tersebut memperlihatkan permainan pinball dengan model Joe beserta bus-busnya. Walaupun begitu, Joe tidak pernah muncul di dalam game Baldi's Basic, dan bukti keberadaan Joe cuma nama yang tertulis di bus itu. Siapa itu Balklun? Balklun adalah bos yang bisa kita lawan jika kita memainkan mode glitch style, dan bisa kita temui di mode party style. Balklun ini memiliki banyak desain, yaitu Baldi dengan topi ulang tahun yang terlihat rusak. Dalam party style ending, setelah kita bertemu dengan Baldi yang ketakutan, gak lama setelahnya banyak Balklun yang tiba-tiba bergerak secara acak. Ada sebuah teori yang menjelaskan kalau Balklun ini adalah kesadaran asli dari Baldi. Namun mengingat mereka ada banyak, sebuah teori baru muncul di otak gua, kalau para Balklun ini adalah kesadaran dari orang-orang yang memainkan game ini. Makanya Balklun ini dapat bergerak kemanapun sesuka hati mereka, tanpa mengikuti skrip dalam game. Namun sama seperti Null, para Balklun ini pada akhirnya dihapus dalam game oleh sistem game. Siapa itu Bladder dan Batsum? Gue udah membahas kedua karakter ini di video ini. Yang singkatnya, Batsum adalah perwujudan dari sistem game itu sendiri, yang mengatur semua dalam game harus berjalan dengan sistem yang dibuat. Karena banyak aktivitas error yang mengganggu game, beberapa soal menjadi rusak dan mustahil untuk dijawab. Dan karena sistem game mengharuskan kita untuk menjawab semua pertanyaan dengan benar, jika kita salah menjawab pertanyaan, maka Batsum akan memerintah sistem game dengan cara merasuki Baldi dan mengejar entitas yang tidak mengikuti skrip yang dibuat, yaitu menjawab semua pertanyaan dengan benar. Semakin salah kita menjawab, semakin marah pula sistem game. Bladder adalah sosok entitas yang terjebak di dalam tembok karena mencoba membajak game, dan kemungkinan entitas ini juga adalah kesadaran yang masuk ke dalam game dan dihukum oleh sistem game atau Batsum karena membajak game. Siapa itu Crazy Baby? Crazy Baby adalah sebuah kepala boneka bayi yang lumayan horor kalau dilihat-lihat. Karakter ini bisa terlihat di papan lore di ruangan saat kita bertemu dengan Null di basementnya Baldi. Bisa terlihat di sini, kepala boneka bayi kematian ini. Boneka bayi ini juga muncul sebagai Easter egg dalam trailer Baldi's Basic Classic Remastered. Bisa terlihat samar-samar wajah dari boneka bayi kematian ini. Nah, nyatanya Crazy Baby adalah karakter villain dari game lainnya Missman 12, yaitu Revenge of Crazy Baby, di mana kita di sini berperan sebagai orang ini untuk melawan bayi Dajjal yang menembakkan bola-bola yang harus kita hindari. Siapa itu Johnny dan Tess di Turret? Johnny adalah seorang murid yang memiliki tampilan emo dengan rambut yang menutupi mata dan baju berwarna biru kehijauan. Johnny juga memiliki bentuk 3D-nya yang terlihat seperti begini. Anjir, aneh banget cok. Peran dari Johnny ini adalah menawarkan sejumlah item untuk player membelinya. Nyatanya, Johnny ini memiliki lore-nya sendiri, di mana di salah satu lainnya dia mengucapkan, "Thank you. My parents would have been so proud that I made a sale." "Terima kasih, orang tuaku pasti sangat bangga karena aku berhasil menjualnya." Lainnya ini menandakan kalau dia juga punya kehidupan di luar sekolah dan juga punya keluarga. Nah, untuk tes di Turret,
pada dasarnya cuman kepala dari The Test yang muncul di lorong Glitched School di Birthday Bash juga Party Style. Dia juga punya voice line seperti ini. Can the parrot sound like me? Siapa itu Zero Price? Petugas pembersih sekolah ini muncul di Birthday Bash sebagai gambar di dinding dan bukan NPC bergerak. Walaupun Party Style adalah remaster dari Birthday Bash, namun Zero Price nggak pernah muncul dalam Party Style. Nyatanya, karakter ini adalah desain awal dari Gotha Sweep. Namun karena Mistman 12 nggak suka dengan desainnya yang berupa seseorang berbaju mirip seperti Mario dengan topi, sepatu coklat dan sapu ini, pada akhirnya Mistman 12 mengambil gambar sapu dan dibuatnya menjadi Gotha Sweep dan First Prize dibuang. Namun gak sepenuhnya dibuang. Model awal dari Gotha Sweep ini ditempelnya di dinding Glitched School Birthday Bash. Entah buat apa. Pada akhirnya karakter ini benar-benar dibuang dalam Party Style Classic Remaster. Siapa itu DSCI 0000? Setelah kita punya Baldi, Batsung, Bladder, dan Baltnon, kali ini kita dapat satu karakter disturbing horror mirip Baldi yang menarik untuk dibahas. Entitas ini berupa Baldi dengan baju berwarna cyan yang terlihat distorsi. Kemunculannya berada di ending Birthday Bash setelah balon merah memenuhi ruangan kelas dan gambar thank you Baldi yang terdistorsi muncul. Entitas ini juga muncul di papan lore di basementnya Baldi dalam Classic Remastered. Siapa itu JV dan Davis? Sebenarnya dua karakter ini nggak pernah ada dalam Baldi's Basic. Bahkan bukti keberadaan dua karakter ini nggak pernah ditemukan. Namun gue yakin kalau dua karakter ini satu universe sama Baldi. Nah, gambar dari kedua karakter ini diupload Mistman 12 di tahun 2017 di Miiverse. Model dari JV adalah seorang pria botak mirip Baldi, yang kalau dilihat dari bentuk full body dari JV ini yang kemungkinan dibuat fans, JV ini menggunakan baju berwarna kuning dan celana berwarna biru dengan sepatu berwarna coklat. Sedangkan model dari Davis malah terlihat mirip seperti Squidward. Bisa jadi kedua karakter ini ada di universe Baldi dan hanya menjadi tokoh luar sekolah, karena kita nggak pernah tahu apa yang ada di luar sekolah selain hutan dan peternakan. Gua kira kalau gua udah membahas semua karakter dalam Baldi's Basic ini, namun ternyata dalam game matematika kematian ini masih menyimpan beberapa karakter yang gua yakin banyak dari kalian gak tahu. Ya, karena sebagian dari karakter yang bakalan gua bahas ini udah di-cut atau dihilangkan dalam game oleh developer game ini, yaitu Mistman 12. Nah, tahu nggak kalau di game Baldi ini ternyata mempunyai hewan-hewan yang pernah ditambahkan dalam game. Hewan-hewan ini ditambahkan di game Farmfield Trip di Baldi's Basic Plus versi 0.3.2 sampai 0.3.8. Namun sekarang udah dihilangkan. Nah, hewan-hewan ini adalah hewan ternak. Ya, karena Mistman 12 pengen mencocokkannya dengan tema Farmfield Trip ini, yang adalah peternakan. Nah, hewan-hewan ini diantara lain adalah ayam, sapi, babi, sama domba. Namun tahu nggak, kalau sebenarnya ada satu hewan lagi yang kayaknya pengen ditambahkan ke dalam Farmfield Trip ini. Hewan itu adalah gorila. Bukti ini bisa kita lihat di file coding script dalam game Baldi's Basic Farmfield Trip ini. Kemungkinan gorila nggak muncul dalam game ini itu karena memang nggak cocok sama tema Farmfield Trip ini. Saat pengembangan awal game Baldi's Basic Classic, ada satu karakter yang pada awalnya akan ditambahkan dalam game, yaitu Pencil Boy. Pencil Boy digambarkan sebagai seorang bocil kematian yang bakal mendatangi player dan akan menusuk-nusukkan pensilnya ke player. Jika prinsipal melihatnya sedang menusuk-nusukkan pensilnya ke player, maka Pencil Boy akan terkena detention. Ini dibuktikan dengan voice lainnya prinsipal yang tidak terpakai. No stabbing people with pencils in the halls. Mistman 12 menghapus Pencil Boy karena menyadari betapa menyebalkannya karakter satu ini. Nah, ternyata Pencil Boy ini didasarkan oleh kisah yang pernah dialami Mistman 12 sendiri, di mana pada saat Mistman 12 masih muda, dia mengunjungi dokter gigi. Di saat sedang menunggu, Mistman 12 didatangi oleh bocil random yang tiba-tiba menusuk-nusukkan pensilnya ke Mistman 12. Hal itu membuat Mistman 12 risih.
Nggak diketahui sampai mana pengembangan dari Pencil Boy ini sebelum dibuang. Dan juga tidak diketahui apakah karakter ini akan dipakaikan model 3D atau cuman tempelan gambar doang kayak Principal sama Gotha Sweep. Missman 12 mengatakan jika dia memasukkan Pencil Boy ke dalam game, dia pikir itu akan membuat game akan lebih lucu. Pencil Boy mungkin bakalan ditambahkan ke dalam Baldi's Basic Plus oleh Missman 12. Namun sayang, kemungkinan Pencil Boy akan ditambahkan ke dalam game itu kecil karena Missman 12 telah mengkonfirmasi kalau dia masih belum memiliki ide yang bagus untuk AI Pencil Boy ini. Ada satu karakter yang berasal dari komik Baltimore, yaitu Tim Tom. Tim Tom ini adalah karakter yang muncul di komik Ice Block. Dia diceritakan sebagai pengganggu Baldi, di mana dia terus-menerus melemparkan bola bisbolnya ke kepalanya Baldi. Karakter ini juga muncul di micro game WarioWare DIY milik Missman 12. Sedikit info, WarioWare DIY adalah sebuah platform kompilasi micro game dengan sistem pembuatan game oleh Nintendo SPD. Ya, cara kerjanya mirip lah kayak Roblox, di mana kita dapat membuat minigame kita sendiri. Nah, Missman 12 pernah membuat beberapa micro game di WarioWare DIY ini, dan salah satunya Bat Ball, di mana dalam micro game ini kita mendapatkan fakta baru kalau model awal dari Baldi bukanlah yang bisa kita lihat di Miiverse-nya Missman 12, melainkan di game ini. Karena fun fact, micro game ini dibuat setelah komik Ice Block dibuat, yaitu di sekitar tahun 2009 sampai 2011. Nah, kemungkinan micro game ini dibuat Missman 12 di sekitar tahun 2010 sampai 2012-an. Namun jika dilihat dengan baik, karakter yang muncul di micro game ini malah kelihatan bukan kayak Baldi, melainkan Batsum. Dilihat dari warna bajunya yang mirip. Oke, balik ke Tim Tom. Di game ini Tim Tom gak muncul secara langsung, namun diduga kalau dialah yang melemparkan bola ke Batsum atau Baldi. Nah, Tim Tom ini juga muncul di micro game lainnya Missman 12, yaitu Baldi Man, di mana di sini kita dapat melihat wujud asli dari Tim Tom ini yang terlihat menggunakan baju berwarna merah, celana biru dan topeng penjahat. Nah, si Tim Tom dimaksudkan untuk ditambahkan ke dalam Baldi's Basic Plus, namun udah dikonfirmasi bahwa Tim Tom tidak akan ditambahkan lagi karena Missman 12 tidak pernah berpikir untuk berencana menambahkan Tim Tom ke dalam game. Tahu nggak? Dalam versi pertama game Baldi's Basic Classic, kita dapat mendengar sebuah suara dari seseorang di tape recorder ataupun di HP Nokia ini. Okay. If you're hearing this, then there's still a chance. I should probably give you some pointers. All this is tape recording 1. Nah, orang ini tidak lain adalah Missman 12, di mana dia menjelaskan karakter-karakter dalam game Baldi ini. Total ada 5 tape recorder yang dapat terputar. Namun ya karena merasa terlalu lama dan tidak ada player yang akan bertahan untuk mendengarkan rekaman ini karena lagi dikejar oleh Baldi, Missman 12 kemudian menghapus tape recorder ini. Nah, jika dipikir-pikir lagi, kemungkinan Missman 12 membuat rekaman tape ini karena terinspirasi dari Phone Guy di Five Nights at Freddy's. Karena ya sejarah konsep dari tape recorder ini sama kayak Phone Guy, yaitu memberikan penjelasan tentang NPC-NPC dalam game. Ada sebuah makhluk telepon yang akan meneror kita di sekolah matematika kematian ini. Ya, makhluk tersebut adalah Ponti Photograph. Ponti adalah fonograf berakal yang berasal dari sekolah Victor Strobowski, yaitu fan game Baldi. Ponti ini kemudian ditambahkan ke dalam fan game Baldi lainnya, yaitu Baldi's Basic Character Calamity Series, atau yang lebih dikenal dengan BBCCS. Nah, Ponti akan muncul di lokasi yang ditentukan dan akan mulai memutar musik secara berulang hingga penghitungan waktunya habis. Player perlu memutar ulang lagunya secara berkala untuk memastikan ia tidak menyelesaikan pemutaran musik berulang tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan mendekatinya dan berinteraksi dengannya. Saat berinteraksi dengan Ponti, screen overlay akan muncul yang menunjukkan progres lagu Ponti. Bar di bawah cakram yang berputar ini menunjukkan seberapa dekat soundtrack Ponti dengan penyelesaiannya. Nah, bar tersebut secara bertahap berkurang seiring berjalannya waktu, dan Ponti membutuhkan waktu 200 detik untuk menyelesaikan pemutaran seluruh soundtracknya. Cakram dapat diputar ulang dengan mengklik tombol putar yang akan segera mengisi bar lagi. Nah, setelah soundtrack Ponti selesai diputar, ia akan mulai mengejar player dengan kecepatan tinggi. Pada titik ini, hampir mustahil untuk menyelesaikan game karena player harus terus-menerus berlari menjauh darinya. Dan jika player mencapai jalan buntu seperti ruangan kelas, akan menjadi sangat sulit untuk menghindarinya. Satu-satunya cara untuk mencegah Ponti menangkap player adalah dengan menyemprotkan bisuda padanya, yang akan membuatnya terdorong menjauh. Dan jika Ponti berhasil menangkap player, maka akan game over.
Nah, dalam animasi barunya Ponti, ia entah bagaimana memiliki dua pegangan kuning. Ini sebenarnya karena animasi baru tersebut sebenarnya dicerminkan atau mirror, dan kreatornya MRDR Nose lupa menghapus pegangan tambahan tersebut. Semenjak Ponti rilis di The Blocky School, ia selalu menggunakan desain lamanya. Juga sebelum The Compact School, Ponti sangat cepat, di mana alasan perubahannya tidak diketahui. Ada satu versi Baldi yang sangat unik, yaitu Goldie. Nah, Goldie adalah patung emas Baldi yang dipesan atau dibuat Baldi karena rasa bangganya. Tetapi karena ketidakstabilan strukturalnya, para siswa mengambil beberapa bagiannya sebagai currency atau mata uang. Yang padahal mereka nggak tahu kalau emas memperlambat para siswa yang menggunakannya. Goldie adalah gambaran Baldi yang menepukkan penggaris ke tangannya, tetapi diedit sehingga tampak berwarna coklat keemasan sesuai dengan namanya. Nah, dalam sekolah di game BBCCS ini juga terdapat satpam yang dipekerjakan prinsipal, yaitu Jasper. Nah, Jasper adalah seorang yang ditugaskan oleh prinsipal untuk memastikan tidak ada seorang pun yang masuk ke ruangan super fakulti. Saat dia melihat player masuk, dia akan menghentikannya, lalu menyeret player ke ruangan detention. Setelah player lolos dari ruangan detention, Jasper tidak akan menyeret player kembali ke ruangan detention. Nah, Jasper ini memiliki perawakan seorang satpam penjaga dengan mata hitam besar dengan pupil merah. Ekspresinya serius dan terlihat mengenakan seragam polisi berwarna biru tua dengan lencana bergambar bola mata. Selain itu, ia juga mengenakan celana biru dan tidak mengenakan sepatu. Ia dapat disemprot merica, membuatnya menutup matanya dan menangis, mencoba membersihkan merica dari matanya. Nah, Jasper ini digantikan setelah ulang tahun BBCCS ke-1, di mana yang menggantikan satpam ini adalah boneka security puppet. Buset, kok jadi malah FNAF gini anjir? Nah, ini karena Nathan si pembuat Jasper tidak ingin lagi karakternya ada di dalam game. Di A Compact School dan seterusnya, yaitu setelah ulang tahun ke-1 BBCCS, satpamnya diganti lagi menjadi Forty Fairy. Nah, Forty Fairy sendiri adalah humanoid tinggi berkulit putih dan berambut biru yang mengenakan topi hitam bergaris biru. Dia memiliki bayangan yang menutupi bagian besar matanya dan mulutnya menunjukkan ekspresi cemberut. Dia juga terlihat mengenakan kemeja bergaris biru dan hijau dengan lengan biru, celana jeans biru tua, dan sepatu hitam. Namun satpam ini kemudian diganti lagi menjadi Officer Norvanio. Nah, Officer Norvanio berwujud seorang pria kulit putih tinggi dengan rambut merah tua dan topi polisi biru tua dengan semacam lencana di atasnya. Matanya berwarna ungu dan ia tampak sedang memeriksa laporannya di buku catatannya. Ia menggunakan seragam polisi dengan polo biru dengan lencana di sisi kanan tubuhnya. Ia memegang pensil kuning di tangan kirinya dan mengarahkannya ke buku catatannya. Ia juga mengenakan celana abu-abu tua dan sepatu abu-abu tua. Sebenarnya dalam Baldi's Basic ini murid memang sudah ada. Ya, playtime, bully, player, dan bahkan karakter yang sudah dihapus yaitu Pencil Boy, itu hitungannya udah murid di sekolah ini. Namun baru-baru ini Mistman 12 mengupdate game Baldi's Basic Plus versi 0.10 yang menambahkan satu karakter baru lagi, yaitu student atau murid. Ya, ini benar-benar murid yang bisa kita temui dalam game ini. Nah, ini adalah model dari karakter student yang kita semua sudah familiar. Karena ya, ini adalah fanmade karakter yang udah ada sejak Baldi's Basic awal dirilis. Dan di update 0.10 ini, Mistman 12 menambahkan karakter student ini, namun bukan dalam bentuk ini. Ya, pastinya karena ini game Baldi yang terkenal dengan art stylenya yang sangat HD juga disturbing ini, pastinya model student ini akan dibuat agak nggak niat juga. Model student ini hidungnya berbentuk tetesan air sama kayak Baldi, mata hitam kecil dan senyum lebar. Student boy atau murid laki-laki memiliki rambut pendek yang terbuat dari bola-bola. Sementara student girl atau murid perempuan memiliki dua kuncir tambahan. Murid laki-laki memiliki badan berbentuk persegi panjang. Sementara murid perempuan memiliki rok persegi panjang lebar tambahan. Nah, semua siswa ini mengenakan kemeja lengan panjang dengan celana biru dan sepatu dengan sol abu-abu. Warna pakaian, rambut, dan kulit siswa bervariasi dengan total 12 desain diantaranya. Murid laki-laki 1 berkulit putih dengan rambut oranye coklat dan mengenakan kemeja merah dan sepatu hijau. Murid laki-laki 2 berkulit putih dengan rambut pirang dan mengenakan kemeja biru muda dan sepatu ungu. Murid laki-laki 3 berkulit coklat dengan rambut coklat dan mengenakan kemeja hijau dengan sepatu merah. Murid laki-laki 4 berkulit coklat dengan rambut coklat jingga dan mengenakan kemeja biru dan sepatu kuning. Murid laki-laki 5 berkulit hitam dan rambut coklat dengan mengenakan kemeja ungu dengan sepatu oranye. Murid laki-laki 6 berkulit hitam, berambut hitam dan mengenakan kemeja hijau kuning dengan sepatu putih.
Murid perempuan 1 berkulit hitam dengan rambut pirang gelap dan mengenakan rok biru dengan sepatu merah. Murid perempuan 2 berkulit hitam dengan rambut coklat dan mengenakan rok hijau dengan sepatu kuning. Murid perempuan 3 berkulit coklat dengan rambut merah dan mengenakan rok merah muda dengan sepatu putih. Murid perempuan 4 berkulit coklat dengan rambut coklat dan mengenakan rok kuning dengan sepatu hijau. Murid perempuan 5 berkulit putih, berambut hitam dan mengenakan rok merah dengan sepatu coklat. Murid perempuan 6 berkulit putih dengan rambut pirang dan mengenakan rok biru muda dengan sepatu ungu. Nah, murid-murid ini dapat muncul di floor mana saja kecuali floor 1. Juga mereka hanya muncul 1 kali dalam floor kedua. Mereka biasanya akan muncul jika player melihat ke belakang. Juga desain mereka diacak dan mereka juga menampilkan sprite untuk menghadap ke arah tertentu. Mereka akan bertanya ke player tentang barang mereka yang hilang dan jika player memberikan barang tersebut akan membuat mereka senang dan menghilang. Sebagai imbalannya, mereka akan memberikan player 50 U-Talk Points dan player akan mendapatkan lebih banyak YTP jika membantu lebih banyak murid di satu floor. Nah, tahu nggak? Beberapa murid menyerupai karakter lain dalam seri Baldi's Basic atau seri komik Baltimore. Murid laki-laki 1 menyerupai Tim Tom. Murid laki-laki 2 menyerupai Johnny. Murid laki-laki 3 menyerupai Baldi. Dan murid perempuan 5 menyerupai Playtime. Student adalah karakter keempat yang dapat dilihat dari sudut 360 derajat. Yang pertama adalah First Price, yang kedua adalah tubuhnya The Test, dan yang ketiga adalah Dr. Reflex. Juga Student adalah satu-satunya karakter yang dapat muncul sebelum Baldi menyelesaikan hitungan mundurnya. Student adalah karakter perempuan ketiga, di mana yang pertama adalah Playtime, dan yang kedua adalah Mrs. Pomp. Nah, dengan ditambahkannya student ini ke dalam game, pastinya akan memunculkan lore baru dalam dunia Baldi's Basic ini yang mungkin akan kita bahas di pembahasan lainnya ya. Oke, kita mulai dari beberapa karakter yang udah gua bahas, yaitu Gibby, Sheep, dan Crazy Baby atau Babyface. Nah, Gibby adalah karakter anjing yang tampak hanya digambar dengan asal-asalan. Karakter ini muncul dalam game Mistman 12's Epic Entertainment 3-pack featuring 2 demons. Namun dia muncul hanya sebagai gambar dengan tulisan Where's Gibby? Seakan ngasih kita pertanyaan, kemana perginya Gibby sebenarnya dan kenapa dia menghilang. Nah, di dalam game, dia ditemukan di dalam berangkas setelah menyelesaikan puzzle, di mana setelahnya kita diperlihatkan dengan satu karakter bernama Micha dengan anjing putih yang kemungkinan adalah Gibby yang telah ditemukan. Dan setelahnya scene ini terjadi. Oh, okay. Not that. Nah, dalam deskripsi game ini menjelaskan di mana Gibby, apakah dia di sini, apakah dia di sana. Oh, mungkin dia ada di berangkas dengan tombol berwarna hijau itu. Tapi bagaimana cara membukanya? Dilengkapi grafis foto asli dan adegan aksi langsung. Where's Gibby pasti akan menyenangkan. Bisa kamu memecahkan teka-teki petualangan melarikan diri dari ruangan yang unik ini. Harap dicatat bahwa meskipun Epic Entertainment selalu berusaha keras untuk mencapai kualitas epic dengan segala cara yang memungkinkan, sayangnya kami tidak dapat mempertahankan beberapa lisensi kemiripan aktor untuk rilis tahun 2024 ini. Oleh karena itu, kami harus menghapus beberapa kemiripan aktor dari judul dengan sangat hati-hati. Namun yakinlah, kami telah berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan perubahan yang dibuat hampir tidak terlihat. Nah, tidak banyak yang diketahui tentang Gibby dalam Baldi's Basic ini. Namun beberapa fans percaya kalau Gibby ini adalah anjingnya prinsipal, di mana dia menghilang secara misterius dan belum juga ditemukan. Nah, untuk The Sheep, gue udah bahas di video ini. Ya, singkatnya Sheep adalah benda mirip tumbler domba yang direkam Mistman 12 pada tahun 2009. Menurut teori gue, dia masuk ke dalam game bersama-sama dengan Null, di mana dia dalam game berubah menjadi makhluk yang paling ditakuti Null, karena dia adalah penyebab event kiamat dalam party style ending. Nah, dan karakter lain yang muncul dalam game Mistman 12's Epic Entertainment 3-pack featuring 2 demons adalah Crazy Baby. Gue juga udah membahas karakter ini setahun lalu. Namun dalam game ini bentuknya berbeda dengan bentuknya dalam Baldi's Basic. Ya, tepatnya dia memiliki lebih banyak ekspresi di sini.
Nah, dalam deskripsinya dalam game ini tertulis, malam yang santai berubah menjadi mimpi buruk saat kamu menerima telepon dari seorang teman yang memberitahumu bahwa bayi gila itu berkeliaran. Dalam upaya untuk melarikan diri ke tempat yang aman, kamu bertemu dengan hal yang kamu takuti, Crazy Baby. Bisakah kamu mengalahkan Crazy Baby dan bertahan hidup? Dilengkapi dengan grafis pra-render canggih dan skor musik bertenaga MIDI. The Crazy Baby pasti akan menyenangkan. Solusi puzzle yang tumpul dan tidak tersampaikan dengan baik dalam game ini akan membantumu dan teman-temanmu frustasi. Dan fitur save and load sama sekali tidak ada gunanya karena total waktu bermain hanya 3 menit. Epic Entertainment melakukannya lagi. Nah, mungkin game ini bisa berhubungan dengan lore Baldi's Basic, di mana bayi gila yang meneror orang-orang ini sebenarnya hanyalah virus yang kemudian berpindah ke Baldi's Basic. Namun karena sistem game, dia tidak dapat melakukan teror glitch seperti yang dia lakukan di game Epic Entertainment. Dalam Baldi's Basic, dia berubah menjadi glitch merah yang hanya muncul sebagai glitch biasa. Nah, sebenarnya ada karakter lain juga yang muncul dalam game ini, yaitu Micha atau ya Missman 12. Peran Micha di sini sebagai teman kita yang akan menuntun kita untuk mengalahkan Crazy Baby dan mencari Gibby. Namun karena teror glitch Crazy Baby, Micha juga mengalami glitch aneh. Dalam Baldi's Basic Classic Remastered, dia muncul setelah kita berhasil mengalahkan Null. Dia di sini muncul hanya sebagai ucapan terima kasih dari Missman 12 karena sudah bermain Baldi's Basic Classic Remastered. Nah, dalam file lama Baldi's Basic Education and Learning yang tidak digunakan, terdapat satu karakter yang bentuknya mirip burung berbentuk bulat dan berwarna pink. Karakter ini dikenal dengan nama Palby, si Beo. Tidak banyak yang diketahui dari karakter satu ini, namun dia juga mempunyai voice lain yang lumayan terkenal juga, yaitu ini. Can the parrot sound like me? Nah, ini pernah jadi suara Tess di Turret di Baldi's Basic Birthday Bash dan juga pernah terdengar suara Parrot di voice line lamanya Baldi. Namun ya ini sudah dihapus. Ya kemungkinan suara Parrot itu berasal dari Palby ini. Ada banyak sekali makhluk yang menyerupai Baldi yang bisa kita temukan dalam beberapa game Baldi's Basic, kayak di Baldi's Basic Kickstarter, Classic Remastered, bahkan Plus, di mana varian-varian Baldi ini kayak Batsum, Bladder, Baltloon, dan DSCI 000 udah gua bahas semua. Dan ada satu karakter yang gua temukan dan kayaknya menarik buat kita bahas. Karakter ini adalah Badly, NPC kepala yang mirip dengan Baldi. Namun hanya saja dia berwarna orange, juga matanya yang hitam. Jika kita lihat dengan teliti lagi, NPC ini kayak memiliki tekstur hidung dan mulut yang kayak sudah menyatu dengan kulitnya. Nah, dalam wiki menyebutkan kalau NPC ini muncul dalam game Baldi's Basic Classic Remastered juga Plus, menggantikan kepala Baldi saat loading game. Namun kejadian ini sangat jarang terjadi. Ya bisa kita bilang NPC ini adalah versi distorsi atau versi rusaknya dari loading kepalanya Baldi ini. Dan juga kemunculan pertamanya sebenarnya muncul di tweetnya Missman 12 di Twitter pada 10 September 2020 yang memperlihatkan Badly ini di sebuah papan tulis. Dari sini sudah jelas kalau Badly ini bukanlah karakter fanmade yang dibuat fan. Karakter ini asli dari developer dan katanya muncul juga dalam game. Benar-benar gak banyak hal yang bisa kita gali dari karakter yang paling misterius dalam game Baldi's Basic ini. Dan maka dari itu, mari kita masuk ke pembahasan teori karakter Badly ini. Kalau kalian nonton pembahasan Crazy Baby gua bilang kalau Crazy Baby dalam game Baldi ini adalah salah satu anomali paling misterius dalam game, di mana dia sebenarnya adalah kesadaran yang masuk dan kemudian melawan script yang dibuat game. Karena script game tidak bisa dilawan, akhirnya Crazy Baby berubah menjadi glitch merah yang bisa kita lihat di trailer Baldi's Basic Classic Remastered. Namun Crazy Baby tidak dihapus, alias kesadarannya masih berkeliaran dalam game sebagai glitch merah. Nah, mungkin Badly ini juga sama, yaitu sebuah kesadaran yang ditarik masuk ke dalam game dan kemudian mengalami distorsi parah. Dia mungkin muncul juga dengan bentuk humanoid kayak Baldi atau Bladder. Namun karena dia terlalu melawan script game, akhirnya badannya hilang, menyisakan kepalanya saja yang mungkin juga adalah glitch. Karena ya kemunculannya juga adalah menggantikan kepala Baldi di loading, membuktikan kalau Badly ini juga sebenarnya adalah glitch. Dan sama seperti Crazy Baby, kesadaran Badly ini tidak dihapus script game, melainkan dibiarkan berkeliaran di game ini sebagai bug atau glitch. Dan ya kesadaran yang masuk ke dalam game ini sebenarnya nggak sepenuhnya dihapus. Kita bisa lihat di ending party style, di mana
banyak balloon yang mengamuk keluar dan membuat game menjadi chaos. Nah, balloon ini juga mungkin adalah kesadaran yang terperangkap di satu tempat dan kemudian keluar dan berkeliaran tanpa arah karena kesadaran ini sudah sangat rusak. Jadi ya, Baldi ini mungkin adalah player Baldi yang ditarik dan pada akhirnya berakhir menjadi sebuah kesalahan yang berkeliaran tanpa arah di game matematika kematian ini. Kalau kalian punya teori lain tentang Baldi ini bisa kalian tulis di komen ya. Nah, ada sebuah pesan rahasia dalam game Baldi's Basic Plus, di mana cara mendapatkan pesan ini adalah jika player memberikan nama save filenya 99, menyetel tanggal perangkatnya ke 9 September 2024, dan menunggu selama 99 detik pada layar judul tanpa melakukan apapun, banyak angka 99 berwarna kuning akan muncul di seluruh layar bersamaan dengan prinsipal yang mengucapkan 99 second dengan keras. Kemudian klip suara akan diputar lagi dengan sangat cepat. Setelah beberapa saat, player akan dihadapkan pada layar teks yang menunjukkan seorang surveyor tak dikenal atau seorang yang bertanya dengan tujuan mengumpulkan data. Dia telah menetralkan ancaman, menilai situasi, dan kemudian menentukan kemungkinan bahwa pertemuan tersebut merupakan kebetulan yang biasanya 18%. Setelah itu, dia akan menoleh ke player dan meminta player untuk menerima perjanjian tersebut. Jika player menolaknya, surveyor akan menampilkan gambar ini atau di video ini akan gue sebut dengan unknown dan memberitahu kita bahwa Anda tidak punya pilihan dalam masalah ini dan kita harus menerima perjanjian ini sebelum dia atau mereka menghancurkan komputer Anda. Hal ini tidak pernah terjadi karena semakin sering player menolak, semakin sering proses ini berulang hingga kita menekan terima. Player kemudian ditanyai serangkaian pertanyaan acak dari daftar pertanyaan unik yang telah ditentukan. Pada pertanyaan pertama dan kedua, surveyor menjawab dengan terima kasih atas informasinya dan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Namun ketika player menjawab pertanyaan terakhir, dia akan menjawab dengan ketidaksesuaian informasi terdeteksi dan menganggap jawaban player sebagai kebohongan, sehingga layar dipenuhi dengan beberapa tanda layar atau pembohong merah berturut-turut muncul. Unknown akan muncul di layar dan suara statik yang mengganggu akan terdengar di latar belakang. Setelah beberapa saat, surveyor akan memberitahu player bahwa kita ditakdirkan sebelum meminta player untuk menerima tawaran dia yang lain. Tawaran yang dimaksud adalah player harus menjawab satu pertanyaan terakhir dan sebagai imbalannya akan diberikan beberapa rahasia. Dia memberitahu player bahwa pertemuan itu sendiri tidak canon, tetapi itu tidak berarti rahasia yang diceritakannya tidak canon juga. Jika tawaran diterima, survei akan dilanjutkan. Namun jika player menolaknya, surveyor akan menjawab, "Kamu tidak berguna bagiku," dan game akan segera nge-crash. Apapun pilihan yang dipilih, unknown akan hilang dan gangguan akan berhenti. Pada pertanyaan keempat, orang tak dikenal tersebut bertanya kepada player apakah dia mengetahui sesuatu tentang 99 dan suatu hal tak dikenal yang dikenal dengan 99 ini. Pertanyaan ini dijamin sebagai bagian dari bagian setelah pertanyaan ketiga ditulis. Setelah player menjawab pertanyaan, dia akan mengucapkan terima kasih atas informasinya. Terakhir, sebelum suara statik aneh mulai terdengar di atas gambar 99 Batsum. Dalam prosesnya, dia mengungkapkan bahwa Batsum bukanlah nama asli dari karakter tersebut, bahwa penampilannya sudah ketinggalan zaman, bahwa ia akan terlihat berbeda ketika player bertemu dengannya lagi, dan bahwa 99 Batsum mungkin akan bertemu suatu hari nanti di Baldi's Basic T dengan nama lengkap Baldi's Basic T terpotong. Gua benar-benar gak tahu apa itu Baldi's Basic T. Apakah mungkin game lainnya yang direncanakan Mistman 12, yang dimana di game itu kita akan bertemu dengan wujud baru, juga identitas asli dari Batsum ini. Dijelaskan dalam pesan ini, Batsum sebenarnya bukan nama asli dari makhluk ini, dan wujudnya sudah berbeda dengan Batsum yang kita ketahui semua. Yang dimana ini mungkin membantah teori gua kalau Batsum adalah sistem game Baldi dan sebenarnya adalah entitas lain dalam game ini. Setelah pemutusan terjadi, dia mendapatkan kembali sinyal ke instansi dengan prioritas lebih tinggi dan player hanya mendapatkan satu pesan terakhir yang menyatakan hal berikut: misi selesai, hentikan fungsi. Player kemudian tidak dapat melakukan apapun selain menutup game karena tidak ada lagi yang terjadi setelahnya. Nah, ada juga alternatif langkah untuk konsol. Angka 99 kuning yang muncul di layar memiliki peluang untuk dihancurkan.
Ada batasan tertentu untuk angka-angka yang dihancurkan, yaitu 16 atau lebih. Jika angka 99 kuning dihancurkan kurang dari 15 kali dan 99 detik telah berlalu sejak 99 kuning muncul, maka pesan rahasia akan muncul. Pesannya adalah di mana 99 itu ada di sini sekarang, di mana itu miliknya. Itu tidak ada relevannya dengan apa yang terjadi sebelumnya, tetapi itu sangat penting untuk apa yang ada di depan. Setelah pesan rahasia selesai, angka 99 merah akan muncul dan perlahan membesar. Game akan nge-crash setelahnya. Nah, sebenarnya apa sih yang mau disampaikan pesan ini? Siapakah Surveyor dan Unknown? Dan siapa sebenarnya 99? Surveyor dan Unknown sendiri mungkin adalah entitas yang sama, di mana dilihat dari perannya yaitu menanyakan pertanyaan ke player, kayak sedang mengumpulkan data-data, atau mungkin petunjuk kemana perginya 99. Sebenarnya Surveyor mungkin terinspirasi dari Dr. Sbaitso, yaitu sebuah chatbot AI yang diciptakan pada tahun 1992, yang dimana chatbot ini bertindak sebagai psikolog dan menanyakan masalah user atau pengguna. Dari sini kita mungkin bisa mengambil asumsi kalau Surveyor mungkin adalah sebuah AI yang ditanamkan ke dalam game Baldi's Basic ini, di mana AI ini dijalankan oleh sistem game itu sendiri untuk mencari tahu keberadaan 99. Sistem game ini juga menyinggung soal Batsum yang katanya sudah berubah. Apa mungkin Batsum adalah sistem game itu, atau mungkin sistem sebenarnya hanya menggunakan gambar-gambar acak sebagai penanda kalau game itu mendeteksi entitas yang tidak mengikuti skrip. Gambar-gambar seperti Batsum dan Unknown yang diperlihatkan rusak mungkin adalah sebuah penanda aja kalau game sedang error karena NPC-NPC bertindak secara sendiri tanpa mengikuti skrip. Surveyor ini adalah sebuah AI yang mungkin sangat canggih sehingga bisa berpikir sendiri dan bertindak untuk mencari petunjuk keberadaan 99, terbukti dengan pesan misterius ini yang seakan player ditanya oleh orang beneran. Gue udah pernah membahas teori siapa sebenarnya Batsum ini 1 tahun lalu ya, dimana di pembahasan itu gue bilang kalau Batsum ini adalah entitas yang merepresentasikan sistem game. Nah, sistem game adalah sebuah sistem yang mengatur game Baldi ini agar berjalan dengan semestinya. Rusak dan terhapusnya nol dalam game ini diakibatkan oleh dia yang bergerak melawan skrip yang dibuat sistem game. Bahkan event kiamat yang kemudian tereset lagi di Baldi's Basic Classic Remastered itu diakibatkan oleh sistem game yang masih mempertahankan game ini agar bisa berjalan dengan semestinya. Nah, Batsum ini memang ada kemungkinannya kalau dia adalah representasi dari sistem game. Namun dalam pesan rahasia di Baldi's Basic Plus ini malah menunjukkan kalau Batsum ini sebenarnya juga adalah NPC dalam game nanti. Pesan rahasia ini bilang kalau Batsum yang kita kenal ini sudah ketinggalan zaman dan player akan bertemu dengannya lagi dengan bentuk yang berbeda. Apakah ini adalah tanda kalau memang Batsum akan diredesign di update mendatang Baldi's Basic Plus, atau bahkan di game barunya Mistman 12 yaitu Baldi's Basic T, di mana kayaknya nama game baru ini sengaja dipotong di pesan misterius ini karena mungkin ini baru rencananya Mistman 12. Nah, selain itu juga Batsum dikatakan bukanlah nama asli dari karakter Baldi baju biru ini. Belum ada konfirmasi yang jelas siapa sebenarnya nama asli dari karakter misterius ini. Yang pasti karakter ini benar-benar diubah dari bentuk dan namanya nanti jadi kayak karakter baru. Nah, dari penjelasan pesan misterius ini, kemungkinan besar kalau Batsum bukanlah sistem game dan dia sebenarnya hanyalah entitas yang masih belum diketahui. Apakah dia juga ada kesadaran yang masuk ke dalam game kematian Baldi's Basic ini, atau dia hanyalah NPC dalam game ini. Namun ada kemungkinan juga kalau memang Batsum yang lama ini adalah representasi dari sistem game, di mana sistem game sendiri bukanlah NPC juga kesadaran. Dia adalah sistem yang mengatur agar game bisa berjalan dengan semestinya. Dia bahkan bisa mengambil bentuk apa saja dari NPC dalam game untuk muncul. Juga kemunculannya bisa dari pesan-pesan kayak pesan error Batsum ini, juga pesan misterius Unknown ini. Sistem game muncul untuk memberitahukan kita kalau Batsum yang lama akan diredesign menjadi karakter baru. Dan ya sudah pasti kalau yang mengatur sistem game dalam game ini adalah Mistman 12. Jadi Mistman 12 adalah sistem game, juga nol yang udah pernah gua bahas. Tapi ya ini hanya sekedar teori. Kalau kalian punya teori lainnya bisa komen di bawah ya.
Semakin kesini Baldi's Basic Plus akan terus bertambah karakter barunya. Kemarin gue udah membahas karakter NPC baru yang ditambahkan di update 0.10. Dan beberapa minggu lalu Miss Man 12 memposting sebuah gambar yang mereveal secara tidak langsung satu karakter yang mungkin akan muncul dalam update mendatang. Namun sebenarnya karakter yang muncul secara tersembunyi ini bukanlah karakter asli. Ya, ini hanyalah mod atau fanmade yang dibuat oleh fans. Karakter ini bernama Joseph. Namun dengan munculnya dia di postingannya Miss Man 12 ini, kemungkinan besar Joseph akan menjadi canon di update mendatang. Nah, Joseph muncul di gambar ini benar-benar tersembunyi, di mana dia berada di belakang para murid student baju merah yang terlihat sedang meloncat ini. Nah, Joseph memiliki perawakan seperti seorang murid atau student baju merah di gambar ini, berbaju merah dengan celana biru dan sepatu hijau. Namun bedanya rambutnya terlihat berdiri dan ekspresinya yang berteriak. Dalam mod Baldi's Basic Joseph is Real, Joseph benar-benar berbeda dengan murid biasa. Dia muncul menggantikan Baldi sebagai musuh utama. Namun berbeda dengan Baldi yang mengejar player dengan penggaris panjangnya, Joseph memburu player dengan cara yang mengerikan. Di floor pertama, Joseph akan muncul saat kita hampir selesai mengumpulkan buku dari para murid. Ruangan tiba-tiba berkabut dengan Joseph yang muncul secara random. Di floor kedua, Joseph akan muncul dan mulai mengejar player dengan wujud mengerikannya juga teriakan mengerikannya. Dan di akhir game, Joseph akan berada di ruangannya Baldi sambil joget. You beat my game. You learned a lot. It's good you came, 'cause you were taught. Now that you know to use your brain, I'll let you go till you come again. Nah, Joseph ini benar-benar menarik untuk ditambahkan ke game secara canon dan mungkin akan menambah lore tentang murid misterius ini. Bisa aja Joseph diceritakan adalah arwah murid yang gentayangan di sekolahnya Baldi ini, di mana kemunculannya benar-benar mirip seperti hantu, memunculkan kabut, muncul secara random, dan teriakan kematiannya. Namun kalau mengikuti teori gua, yaitu game Baldi's Basic bisa menarik kesadaran masuk ke dalam game, bisa jadi kalau Joseph ini adalah kesadaran lainnya yang masuk dan menjadi virus dalam game. Kemunculannya benar-benar seperti virus yang muncul secara random dan memunculkan kabut juga suara statik. Namun berbeda dengan kesadaran lainnya yang masuk ke dalam game, Joseph bisa berkeliaran bebas tanpa dihapus oleh sistem game dan akan menjadi virus abadi dan meneror player dalam game. Ya, semoga dengan Miss Man 12 yang memposting gambar ini, Joseph benar-benar akan ditambahkan nanti ke dalam game secara ofisial. Ya, kita tinggal tunggu aja update mendatang Baldi's Basic Plus. Seperti yang gue bilang di opening tadi, game Baldi's Basic ini sebenarnya banyak banget karakter lainnya yang sebenarnya nggak muncul secara langsung dalam game atau bahkan nggak muncul dalam game Baldi's Basic, tetapi muncul di game lainnya Miss Man 12. Ya, contohnya dengan karakter humanoid misterius yang akan gue bahas di video kali ini, yaitu Simo's Dead. Entitas ini muncul dalam game lainnya Miss Man 12, yaitu Revenge of the Crazy Baby, dimana sebenarnya gue udah pernah membahas karakter entitas misterius lainnya dalam game ini, yaitu The Ship. Dan ya, ternyata bukan hanya The Ship. Ada satu karakter lainnya yang sangat misterius, mulai dari bentuknya yang mirip kayak wajah manusia, cuma dengan proporsi wajah yang aneh, dan kemunculannya dalam game juga yang hanya sekedar sebuah easter egg. Saat player mati, ada momen acak atau random yang menampilkan ini.
Nah, dari kemunculannya yang sangat aneh sekaligus disturbing ini, apa sih sebenarnya arti dari kemunculannya? Juga siapa sebenarnya si Mos Def ini? Itu akan gue bahas di pembahasan teori kali ini. Kita benar-benar nggak diberikan petunjuk apa-apa dari Mistman 12 tentang siapa atau apa sebenarnya si Mos Def ini. Namun kayaknya entitas ini nyambung dengan beberapa teori yang udah pernah gue bahas sebelumnya. Teori pertama adalah bahwa si Mos Def sebenarnya adalah entitas yang sama yang muncul di pesan rahasia Baldi's Basic Plus, yaitu Unknown atau Surveyor. Karena bentuknya yang menyerupai humanoid ini. Dan kalau benar berarti si Mos Def adalah AI atau sistem game yang sama dalam Baldi's Basic yang mendeteksi sebuah kesalahan dalam Revenge of the Crazy Baby dan kemudian muncul sebagai peringatan kayak kemunculan blue screen di Windows. Namun kalau memang ini adalah AI yang sama, berarti kemungkinan game Baldi's Basic juga Revenge of the Crazy Baby ini pembuatnya sama, yaitu nol. Teori lainnya yang mungkin lebih menarik lagi adalah bahwa si Mos Def sebenarnya adalah Crazy Baby itu sendiri. Gue udah pernah membahas kalau misalnya Crazy Baby sebenarnya adalah kesadaran yang masuk ke dalam game dan kemudian terdistorsi karena melawan script game, membuatnya berubah menjadi glitch merah yang kita lihat di trailer Baldi's Basic Classic Remastered. Nah, kemunculan si Mos Def dalam game Revenge of the Crazy Baby terlihat kayak sebuah glitch atau error. Bisa jadi kalau si Mos Def sebenarnya adalah kesadaran dari Crazy Baby itu sendiri, di mana kemunculannya dalam game ini adalah bentuk glitchnya yang belum separah dalam game Baldi's Basic. Kesadaran tersebut masih mencoba mencari jalan keluar, namun karena hal aneh yang dibuat nol, membuat semua kesadaran yang masuk ke dalam game tidak akan pernah bisa keluar. Nah, entah bagaimana si Mos Def atau Crazy Baby kemudian berpindah ke game Baldi, yang mana bentuknya di sini sudah benar-benar terlihat kayak gangguan yang gak berbentuk sama sekali atau tinggal siluet doang. Ya, ini menarik ya, karena semakin banyak kita menggali game lainnya Mistman 12, semakin kita bisa berspekulasi tentang lore dari game Baldi's Basic ini. Ya, lagi-lagi ini cuma sekedar teori. Kalau kalian punya teori lainnya bisa komen di bawah ya. Ada satu creepypasta atau lebih tepatnya mod Baldi yang mungkin menjadi salah satu mod terseram dalam game ini, di mana mod ini memunculkan satu entitas hitam legam yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Nah, mod ini suasana sekolah Baldi benar-benar aneh sekaligus horor karena di awal game Baldi nggak menyambut kita. Bahkan bukan cuma Baldi yang hilang, semua karakter dalam game Baldi's Basic ikut hilang entah kemana. Nah, setelah kita menyelesaikan semua soal di buku dan keluar dari sekolah Baldi, ada sebuah pemberitahuan mengenai game yang error dan player disuruh merestart game. Jika kita mengulang game, maka game akan berjalan sama seperti tadi. Dan jika kita mengulang game sekali lagi, maka ada sebuah pesan yang bertanya ke player, kenapa player masih mengulang permainan. Suasana sekolah Baldi berubah menjadi lebih gelap. Dan jika player berhasil menyelesaikan lagi game, maka pemberitahuan errornya berubah, namun masih tetap menyuruh player untuk mengulang game. Dan jika player tetap mengulang game lagi, suasana sekolah makin lebih gelap. Dan jika player mengumpulkan 7 buku, maka ada sosok entitas hitam kurus mengejar player dengan cepat. Tidak ada informasi yang jelas tentang siapa sebenarnya entitas hitam ini. Namun sekilas kalau gua lihat entitas hitam ini bentuknya rada mirip kayak Flower Oblivious Exbia. Apa mungkin memang entitas ini adalah Flower yang masuk dan menyerang game Baldi ini, membuat semua karakter hilang entah kemana dan mengacak-ngacak sistem game. Game akan nge-crash lagi, namun di sini berbeda. Terlihat sebuah taman yang dipenuhi pohon bunga dan biji di langit. Di sini ada sebuah pesan yang bilang kenapa game pembelajaran harus menakutkan dan menarik sejak awal. Semua orang berpikir mereka harus terus bermain meskipun tidak ada apa-apanya. User tolong keluar dari game. Setelahnya, screen kemudian berganti memperlihatkan gambar Baldi yang mengerikan dengan pesan tolong keluar dan gamenya nge-crash. Masuk lagi, player akan mendapatkan pesan yang bilang apakah kamu benar-benar mempunyai jiwa yang bersih di dalammu, dan menyuruh player untuk mengulangi game, mengklaim ada sesuatu hal yang berbeda. Memainkan game lagi, kita akan menemukan 3 buah lukisan gak jelas di tembok. Dan menyelesaikan game, maka game akan nge-crash lagi. Dan memainkan game ini lagi dan mengumpulkan 7 buku lagi, maka ada sebuah screen misterius yang memperlihatkan latar sekolah Baldi ini dengan sebuah TV di tengahnya.
benar-benar nggak ada penjelasan mengenai skrip ini. Ya gua hanya bisa berteori kalau TV yang di tengah ini mungkin adalah sebuah portal untuk entitas virus, makhluk anomali atau mungkin iblis hitam ini untuk masuk dan mengacak-ngacak game Baldi, menghilangkan semua karakter sehingga hanya dialah karakter yang berada di game Baldi's Basic ini dan menganggap kalau game ini sudah dikuasainya. Creepypasta mod Baldi ini berakhir di sini. Gue udah pernah membahas teori siapa sebenarnya Batsum ini 1 tahun lalu ya. Dimana di pembahasan itu gue bilang kalau Batsum ini adalah entitas yang merepresentasikan sistem game. Nah, sistem game adalah sebuah sistem yang mengatur game Baldi ini agar berjalan dengan semestinya. Rusak dan terhapusnya nol dalam game ini diakibatkan oleh dia yang bergerak melawan skrip yang dibuat sistem game. Bahkan event kiamat yang kemudian tereset lagi di Baldi's Basic Classic Remastered itu diakibatkan oleh sistem game yang masih mempertahankan game ini agar bisa berjalan dengan semestinya. Nah, Batsum ini memang ada kemungkinannya kalau dia adalah representasi dari sistem game. Namun dalam pesan rahasia di Baldi's Basic Plus ini malah menunjukkan kalau Batsum ini sebenarnya juga adalah NPC dalam game nanti. Pesan rahasia ini bilang kalau Batsum yang kita kenal ini sudah ketinggalan zaman dan player akan bertemu dengannya lagi dengan bentuk yang berbeda. Apakah ini adalah tanda kalau memang Batsum akan diredesign di update mendatang Baldi's Basic Plus atau bahkan di game barunya Mistman 12 yaitu Baldi's Basic T, dimana kayaknya nama game baru ini sengaja dipotong di pesan misterius ini karena mungkin ini baru rencananya Mistman 12. Nah, selain itu juga Batsum dikatakan bukanlah nama asli dari karakter Baldi baju biru ini. Belum ada konfirmasi yang jelas siapa sebenarnya nama asli dari karakter misterius ini. Yang pasti karakter ini benar-benar diubah dari bentuk dan namanya nanti jadi kayak karakter baru. Nah, dari penjelasan pesan misterius ini, kemungkinan besar kalau Batsum bukanlah sistem game dan dia sebenarnya hanyalah entitas yang masih belum diketahui. Apakah dia juga ada kesadaran yang masuk ke dalam game kematian Baldi's Basic ini atau dia hanyalah NPC dalam game ini. Namun ada kemungkinan juga kalau memang Batsum yang lama ini adalah representasi dari sistem game, di mana sistem game sendiri bukanlah NPC juga kesadaran. Dia adalah sistem yang mengatur agar game bisa berjalan dengan semestinya. Dia bahkan bisa mengambil bentuk apa saja dari NPC dalam game untuk muncul. Juga kemunculannya bisa dari pesan-pesan kayak pesan error Batsum ini, juga pesan misterius unknown ini. Sistem game muncul untuk memberitahukan kita kalau Batsum yang lama akan diredesign menjadi karakter baru. Dan ya sudah pasti kalau yang mengatur sistem game dalam game ini adalah Mistman 12. Jadi Mistman 12 adalah sistem game, juga nul yang udah pernah gua bahas. Tapi ya ini hanya sekedar teori. Kalau kalian punya teori lainnya bisa komen di bawah ya. Nah, Tim Tom udah pernah gua bahas setahun lalu, dimana sebenarnya karakter ini gak muncul dalam game maupun di dalam file game Baldi's Basic ini. Tim Tom muncul dalam komik lawasnya Mistman 12 Ice Block, dimana ia diceritakan selalu melemparkan bola bisbolnya ke kepala botaknya Baldi dan menganggapnya sebagai lelucon yang sangat acuh malaka. Kocak gaming Mas Rusli Barbershop baginya. Tim Tom ini juga muncul di micro game yang pernah dibuat Mistman 12 yaitu Bad Ball, dimana di gamenya Mistman 12 ini si Tim Tom kematian muncul dengan kegiatannya yaitu melemparkan muani, maksudnya bola bisbol ke kepalanya Baldi. BTW model Baldi di game ini mirip kayak Batsum ya. Ya mungkin karena warna bajunya yang mirip yaitu warna biru. Namun dalam game ini sebenarnya Tim Tom gak muncul secara langsung. Namun dilihat dari bola bisbol yang dilempar ke kepalanya Baldi, kemungkinan besar ini Tim Tom. Dan dia juga muncul di micro game lainnya Mistman 12 yaitu Baldi Man. Baru di sini kita diperlihatkan dengan bentuk dari Tim Tom ini yang menggunakan baju merah, celana biru dan topeng penutup mata hitam dengan membawa sebuah alat besar yang digunakannya untuk menembakkan bola bisbol ke Baldi Man.
Nah, awalnya Tim Tom katanya mau ditambahkan ke dalam Baldi's Basic Plus, namun kemudian dibatalkan Missman 12. Namun ada sebuah konsep dari fan di mana Tim Tom ada dalam game Baldi's Basic ini. Di konsepnya dia akan selalu berkeliaran di sekitar gedung sekolah sambil merencanakan untuk melempar bola bisbol ke Baldi. Ketika tiba di titik acak, dia akan pergi ke area di sekitar Baldi, lalu dengan cepat melemparkan satu proyektil bola bisbol dari tangannya. Yang cara kerjanya mirip kayak permen karetnya Beans, tapi ya berbeda. Jika mengenai Baldi, maka kepalanya akan bengkak, membuatnya marah dan mengejar Tim Tom selama beberapa detik, yang cukup membantu bagi player selama beberapa detik. Tetapi player mungkin tetap perlu menghindar dan sayangnya Baldi tidak akan bisa menangkap Tim Tom, bahkan jika dia bertabrakan dengannya. Namun jika secara tidak sengaja mengenai NPC lain atau player, Tim Tom akan mendapatkan masalah. Jika mengenai player, dia akan terjebak di tempat selama beberapa detik dan mungkin kehilangan stamina dengan sangat parah. Jika mengenai prinsipal akan segera mengirim Tim Tom ke ruangan detention selama beberapa detik. Dan jika mengenai NPC lainnya, Tim Tom akan membeku selama beberapa detik seperti halnya ia mengenai player. Dia akan mengulanginya lagi setelah beberapa detik dengan tongkat baseball lainnya. Konsep yang sangat menarik untuk ditambahkan ke dalam game. Juga Tim Tom akan menjadi NPC pertama yang secara full membantu player, namun sayang nggak jadi ditambahkan.